Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan sehat walafiat. Suatu sore sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rasyid jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapat hadiah dari Baginda, sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan, dan lainnya. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak. Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana. Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu, pasti akan dikembalikan secara lebih, dengan alasan beranak. Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjam sesuatu. Tapi kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Kontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang karena mengetahui, jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya, dengan harapan juga akan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas, tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 butir telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. Kemudian Abu Nawas pamit meninggalkan rumah tuan tanah tersebut. 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat gembira dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring itu beranak seperti telur sebelumnya. 4 hari pun berlalu lagi, dan Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira, ia berpikir tidak apalah hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak, dengan segala cara bujuk rayu tuan tanah tersebut. Akhirnya Abu Nawas setuju untuk meminjam uang padanya. Tidak tanggung-tanggung ia diberi pinjaman sebanyak 1.000 dinar, uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut. Setelah menerima pinjaman uang 1.000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari-hari terus berlalu, tuan tanah harap-harap cemas, tidak terasa sudah sampai 1 bulan, namun Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya untuk mengembalikan pinjamannya yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal. Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas ia mendapat berita yang sangat mengejutkan. Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan, bukannya beranak. Malah 3 hari setelah saya bawa pulang,
mati mendadak. Ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal tuan tanah, tapi untung saja tidak jadi, karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Keesokannya ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan, dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan 2 pertanyaan kepada para menterinya, tapi tidak ada satupun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan hati Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pun tiba dan menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, tahukah kamu kau kupanggil untuk menghadap ke sini?" "Tidak, Pakduka Raja yang mulia, hamba tidak tahu," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap 2 rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah?" Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas langsung menjawabnya. "Di dalam pikiran, wahai Baginda." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" seru Baginda bertanya dengan rasa penasaran. "Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut, bahkan dalam jumlah yang sangat besar, tapi ikan-ikan itu tetap saja masih banyak seakan tidak berkurang. Sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak, tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Sang Baginda pun tersenyum lega karena rasa keingintahuannya sudah terjawab. Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Kisah selanjutnya. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat, dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal, dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara, tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan, dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasa gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja,
karena sang raja akan menghukum orang yang berani melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda raja dan pengawal kerajaan, beserta Abu Nawas segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda raja kemudian kembali menyambung perkataannya. "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan, dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah, kita harus melakukan dengan cara kita sendiri, sekarang mari kita berpencar." Titah raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban, dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari jika Baginda raja ingin menjebaknya, dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda raja mengajaknya, mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikir Abu Nawas. Hujan tiba-tiba turun. Baginda raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan, dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana, menyusul Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda raja dan pengawalnya dibuat bingung, melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat, dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan oleh Abu Nawas. Pada hari berikutnya, Baginda raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan, karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya dengan cepatnya menuju tempat peristirahatan, dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan, dan engkau sama sekali tidak basah, begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya, ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang, hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Kisah selanjutnya. Pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua.
dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan Raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali, hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran, dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana. "Sedang ada apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Gajah ajaib? Bagaimana maksudmu?" tanya Abu Nawas kembali.
Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain, kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton, akan memberikan hadiah yang besar, seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya, sehingga ia tidak mau menuruti orang lain, dan Abu Nawas kemudian maju untuk mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu, dan Abu Nawas kembali bertanya. "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu." Desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton pun bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah, yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya, pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan, dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menggelengkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara, termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya, tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsem ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem tersebut pada selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem. Kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. "Apakah boleh aku menghabiskan balsem ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Penonton pun kembali bersorak dan bertepuk tangan. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Lagi-lagi sang pemilik gajah pun malu untuk yang kesekian kalinya. Nah, demikianlah cerita Abu Nawas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya sahabat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya."
Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan. Kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore, dengan perasaan marah dan kecewa ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam, ternyata Tuan, bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk, aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini, malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri, padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya." "Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya, buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam, ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini, oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha, mulai saat itu pun ia langsung bertobat.